Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Natasha Putri, Muhammad Raiful Anam, dan Juresi Aksari akan menjelaskan tentang teori Navier-Bayes. Selanjutnya, sebelumnya kami ingin menjelaskan apa yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tahapan, yang ketiga rumus, dan yang keempat adalah contoh penerapan. Pengertian teori Navier-Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan yang digunakan dalam pengenalan pola atau pattern recognition untuk membantu membuat keputusan yang terbaik. Caranya adalah dengan mempertimbangkan kemungkinan atau probabilitas dari setiap pilihan dan juga biaya atau konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan tersebut. Jadi, metode ini membantu menyeimbangkan resiko dan manfaat dari setiap pilihan klasifikasi. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan metode. Yang pertama adalah persiapan data, yang kedua perhitungan probabilitas kelas, yang ketiga perhitungan probabilitas atribut, yang keempat klasifikasi data uji, dan yang terakhir adalah evaluasi model. Dan ini adalah rumus metode. Langkah pertama adalah rumus teorema Bayes untuk menghitung probabilitas suatu kelas X berdasarkan atribut H. Langkah kedua adalah probabilitas kelas. Probabilitas setiap kelas dihitung dengan membagi jumlah kemunculan kelas tertentu dalam data latih dengan total data latih. Yang selanjutnya adalah Laplace smoothing untuk probabilitas atribut. Untuk menghindari probabilitas 0 digunakan Laplace smoothing. Yang terakhir adalah kombinasi probabilitas untuk prediksi kelas. Probabilitas total untuk setiap kelas dihitung dengan mengalihkan probabilitas kelas dengan probabilitas setiap atribut yang sesuai. Selanjutnya adalah penerapan metode. Dari data yang diambil dari contoh jurnal klasifikasi kecenderungan bermain game online pada remaja menggunakan metode Navier-Bayes classifier berbasis website. Pengujian pada jurnal ini terdiri dari 150 data dengan 5 atribut yang digunakan. Selanjutnya adalah perhitungan metode yang dijelaskan oleh Mbak Natasha Putri. Untuk perhitungan datanya di sini ada 6 data yang terbagi menjadi 5 data latih dan 1 data uji. Data latihnya ini dari yang C sampai GI. Dengan ringan ada 3, sedang 1, dan berat 1. Langkah perhitungan yang pertama yaitu menghitung probabilitas prior atau prior probability, yaitu dengan menghitung yang pertama pada kategori ringan 3 karena kategori ringan pada data latih berjumlah 3, kemudian dibagi pada jumlah data. Jumlah data latih di sini ada 5, jadi 3 dibagi 5. Begitu juga pada kategori sedang dan berat, sehingga menghasilkan nilai pada kategori ringan yaitu 0,6, sedang 0,2, dan berat 0,2. Yang kedua yaitu menghitung likelihood atau probabilitas kondisional pada atribut yang ada. Yang pertama ada atribut usia, jenis kelamin, tempat bermain, jenis game, dan fitur lama bermain. Pada perhitungannya, contohnya pada atribut usia dengan usia 10 sampai 13 dengan kategori ringan berjumlah 2. Kemudian karena pada data di sini ada yang 0, untuk menormalisasikan kita menggunakan Laplace smoothing. Dihasilkan nilai seperti ini. Untuk menghitung Laplace smoothing di sini yaitu dengan pada pembilangnya ditambah 1, kemudian untuk penyebutnya ditambah, di sini kategorinya ada 3 jadi ditambah 3. Ada kategori ringan, sedang, dan berat, sehingga ditambah 3. Dan didapatkan nilai seperti ini. Dilakukan perhitungan pada semua atribut, yaitu pada atribut usia, jenis kelamin, tempat bermain, jenis game, dan fitur lama bermain. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung probabilitas akhir, yaitu dengan mengalihkan semua nilai
atribut, kemudian dikalikan pada nilai probabilitas prior. Data yang digunakan pada data latih tadi yaitu pada data ini DE dengan usia 14-16, jenis kelamin laki-laki, tempat bermain sekolah rumah, jenis game MOBA, lama bermain kurang dari 3 jam dengan hasil ringan. Untuk menghitung probabilitas akhir, kita lakukan perhitungan pada semua kategori yaitu ringan, sedang, dan berat. Dengan rumus yang ada, kemudian kita masukkan nilai, kita kalikan, dan menghasilkan nilai dengan kategori ringan yaitu 0,0013 Ya. sekian, kategori sedang yaitu 0,00078 sekian, dan kategori berat 0,00078 sekian. Dari tiga nilai ini kita cari nilai yang paling tinggi yaitu pada kategori ringan, sehingga kesimpulan dari perhitungan probabilitas akhir yaitu data DE dengan kategori asli ringan dan kategori akhir perhitungan ringan, sehingga kategori sesuai. Untuk selanjutnya adalah kode program. Di sini saya tidak menggunakan library untuk NP, akan tetapi saya menggunakan library dari Pandas untuk membaca dokumen. Untuk keseluruhan kode hampir sama, logikanya seperti Excel dengan hasil probabilitas prior seperti ini, dan untuk likelihood ini datanya hasil dari perhitungannya sama seperti Excel, dan untuk hasil akhir seperti ini, sama persis seperti Excel. Untuk total probabilitas priornya 0,01 sekian, untuk yang ringan, yang berat 0,07 sekian, dan yang sedang 0,078 sekian. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari perhitungan dan kode program dari teman saya. Kesimpulannya adalah dari perhitungan data tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Naive Bayes berhasil mengklasifikasikan data berdasarkan atribut-atribut yang relevan seperti usia, jenis kelamin, tempat bermain, jenis game, dan lama bermain. Hasil perhitungan menunjukkan tingkat kecanduan bermain game online pada kategori ringan, sedang, dan berat dengan probabilitas akhir yang mencerminkan prediksi yang lebih akurat. Metode ini mampu mengolah data dengan baik, bahkan dalam kasus data yang jarang, berkat penggunaan lipless smoothing untuk mengatasi probabilitas 0. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.